Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1A akan memberikan video tutorial terkait produk yang telah kami buat, yaitu kursi meja taman persegi. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 1A yang beranggotakan saya sendiri, Adriana Fitriani, dan dua rekan saya yang lainnya, yaitu Muhammad Alwi dan Adela Zafira, yang nantinya juga akan memberikan tutorial terkait produk kursi meja taman persegi. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman terkait komponen dari kursi meja taman persegi. Nah, jadi untuk komponennya itu ada subassembly dari kursi dan meja. Untuk kursinya itu ada alas kursi, kaki kursi, dan penyangga kursi. Dan untuk meja ada penyangga meja, alas meja, dan kaki meja. Nah, nantinya semua produk ini akan diassembly sehingga terbentuklah produk yang kami inginkan, yaitu produk kursi meja taman persegi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial terkait komponen pada kursi. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi untuk awalnya, kita buat file baru. Kita klik new. Oke. Nah, setelah itu, kita buat komponen yang akan kita pertama kita pilih tampak yang akan kita buat. Di sini saya akan memakai tampak depan atau front plan. Nah, jadi komponen pertama yang akan saya buat yaitu alas kursi. Nah, pertama kita pilih karena pada alas kursi itu pertama saya akan membuat bagian square-nya terlebih dahulu. Lalu kita atur ukurannya. Di sini 10. Sedangkan di sini 115. Nah, setelah itu pada bagian ujung ini kita buat seperti lingkaran. Nah, itu kita pilih tangen tersebut. Kita pilih titik yang di tengahnya dulu. Nah, lalu kita pilih titik ujung yang kedua dan yang akan gabung. Ini kita ulangi dulu. Ini titik kedua, terus titik selanjutnya. Nah, di sini udah terbentuk. Nah, jadi pertama kita sort dimension dulu. Itu ukurannya 7,071. Nah, jadi dia di bagian sini juga akan dibuat. Jadi daripada kita membuat ulang, jadi kita gunakan fitur ganda. Lalu kita pilih mirror entities. Kita pilih yang akan kita mirrorkan. Mirror above. Di sini kita pilih sumbunya. Di sini sudah ter. Nah, pada komponen ini ada dua yang seperti ini. Pertama kita pilih dulu, kita buat dulu untuk garis sumbunya supaya bisa kita mirror juga. Tapi sebelumnya kita atur dulu jaraknya dari sini, itu jaraknya itu 1. Maaf, jaraknya itu 2 mm. Sudah, baru setelahnya kita mirror lagi. Kita mirror bagian letak ini semuanya. Dan yang sudah di. Nah, selanjutnya baru kita mirror about pada
sumbu yang telah kita buat tadi. Nah, di sini sudah terbuat. Nah, setelah itu kita extrude boss sehingga membuatnya menjadi 3 dimensi. Nah, di sini kita pilih bagian mana yang akan kita mirror. Ini lebarnya berdasarkan referensi kedua mm. Terus kita ulang lagi, kita fitur terus nah, di sini sudah buat ya. Selanjutnya kita masukkan dulu. Nah, pada referensi itu kita buat dulu. Setelah itu ini kita buat supaya jaraknya nah, jadi kita bikin sebagai tumbuhan. Nah, di sini itu dimensinya ada 50. Di bagian sini akan kita buat kotak lagi. Terus dengan dimension untuk ukurannya yaitu 10. Kita buat mirror saja. Kita buat dan itu kita ekspor lagi dengan ukuran 2 mm. Nah, jadi inilah komponen dari alas kursi. Untuk selanjutnya kita akan membuat komponen selanjutnya. Kita buat kaki kursi. Pertama kita pilih tampaknya seperti tadi. Lalu kita buat jadi kaki kursi ini bentuknya seperti kubus, seperti balok. Jadi kita atur ukurannya smart dimension. Sebelum itu kita smart dimension dulu untuk ukurannya, yaitu 50 dan lebarnya 10 seperti balok. Nah, setelah itu kita extrude lagi untuk lebarnya yaitu 4 mm.
Nah, ini yaitu kaki kursinya. Selanjutnya yang akan kita buat yaitu penyangga kursi. Jadi kita bikin lagi untuk komponennya. Nah, jadi untuk ini kita buat tampaknya lagi, kita pilih tampaknya. Setelah itu kita buat seperti kotak dimension. Setelah itu kita ambil lebarnya itu 115, panjang 115 dan lebarnya itu 10. Setelah itu kita buat lengkungan lagi seperti komponen sebelumnya menggunakan kita pilih titik yang dan itu kita smart dimension dengan ukuran 7,07. Sudah siap, lalu kita mirrorkan lagi menggunakan center line untuk membuat garis bulunya pada titik tengah. Oke, setelah itu kita mirror, kita pilih yang di mirror, yang akan kita mirror itu bagian lingkungan ini. Mirror about pada sumbu yang telah kita buat. Ini sudah dibuat, kita okekan. Setelah itu kita extrude dengan lebarnya yaitu 2 mm. Baik, di sini kita lupa memilih bagian yang tadi disebut, terus itu bagian bawah. Jadi ini merupakan komponen terakhir dari subassembly dari kursi, yaitu penyangga kursi. Nah, jadi untuk selanjutnya akan ditutorialkan lagi oleh teman saya, oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ali. Baiklah, Unda Uni dan rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan komponen, yaitu alas meja, kaki meja, dan penyangga meja. Yang pertama yaitu adalah pembuatan penyangga meja. Pembuatan penyangga meja yaitu dimulai dari front plan pada sketch, dan selanjutnya ambil tools rectangle, dan selanjutnya diatur panjang sketch itu dengan menggunakan smart dimension, dan lebarnya, panjangnya yaitu sebesar 40 dan lebarnya yaitu sebesar 10. Selanjutnya itu penggunaan features yaitu extrude boss, lalu extrude dengan extrude-nya yaitu 2 mm. Selanjutnya pembuatan kaki meja yaitu dimulai dengan mengambil front plan juga, dan selanjutnya ambil sketch, lalu ambil rectangle atau persegi panjang, dan atur panjangnya dengan menggunakan panjang dan lebarnya dengan menggunakan smart dimension. Panjangnya yaitu sebesar 34 dan lebarnya sebesar 10. Selanjutnya yaitu di extrude
sebesar 2 mm juga. Selanjutnya, pembuatan sketch baru pada bidang datar komponen tersebut, itu untuk membuat kaki mejanya. Dimulai dengan pembuatan jajaran bangunan seperti jajaran genjang sebelumnya, yaitu pembuatan garis tengah supaya nanti bisa sketch yang telah dibuat bisa dimirrorkan. Pembuatan jajaran genjang dulu. Jajaran genjang ini diatur panjang dan lebarnya dengan menggunakan smart dimension. Atur jarak dari ujung komponen tersebut dengan garis yang sudah garis pada sketch yang telah dibuat dengan menggunakan smart dimension. Jaraknya sebesar 2 mm. Selanjutnya yaitu atur panjang garis yang telah dibuat, itu sebesar 85 mm dan lebarnya sebesar 10 mm. Atau juga lebar yang di bawah juga sebesar 10 mm. Selanjutnya yaitu dia sketch yang telah dibuat dimirrorkan dengan garis yang di tengah tersebut, dan hasilnya akan sama. Selanjutnya extrude bagian tersebut keduanya, dan jadilah komponen kaki meja. Selanjutnya yaitu pembuatan alas meja. Pembuatan alas meja dimulai dengan menggunakan front plan pada sketch. Selanjutnya yaitu dengan mengambil sketch persegi panjang, lalu atur panjang dan lebarnya dengan menggunakan smart dimension. Panjangnya itu sebesar 115 mm dan lebarnya sebesar 40 mm. Selanjutnya itu pembuatan garis di tengah tersebut untuk mengatur di mana tujuan garis tersebut adalah nantinya untuk membuat lingkaran kecil-kecil supaya terlihat seperti pada bentuk aslinya. Atur jarak antar garis tersebut sebesar 5 mm dengan menggunakan smart dimension. Dan buat garis putus-putus untuk memberi diagonal pada sketch tersebut. Dan juga beri garis tengah membelah persegi panjang tersebut. Tujuannya adalah apabila sketch lingkaran di atas sudah jadi, maka nantinya sketch tersebut bisa dimirrorkan ke bagian bawah. Tujuan pembuatan garis ini adalah untuk memirrorkan bagian
lingkaran yang telah dibuat pada bagian tersebut. Ambil lingkarannya dengan arc, lalu hubungkan kepada titik tersebut. Lalu hubungkan lingkarannya dengan garis tepi dan garis di tengahnya. Atur jari-jari lingkaran tersebut sebesar 7,07. Lalu mirrorkan lingkaran tersebut dengan garis yang di tengah. Selanjutnya yaitu mirrorkan dua buah lingkaran yang sudah jadi tersebut dengan garis yang paling tengah. Jadinya akan seperti itu. Lalu 4 buah lingkaran tersebut dimirrorkan dengan garis yang ada di tengah-tengah persegi panjang yang membelah duanya. Maka sketch yang terbentuk adalah seperti itu. Dan hapus garis lurus yang membentuk persegi panjang tadi. Selanjutnya yaitu kita akan extrude boss bagian yang telah jadi seperti ini. Extrude boss sebesar 2 mm. Selanjutnya dibuat plan baru dan buat sketch baru. Di sini kita akan membuat bagian yang akan dihubungkan dengan kaki meja pada komponen assembly nantinya. Bagian tersebut berbentuk persegi panjang juga, tapi di sini kita menggunakan garis untuk membentuk persegi panjangnya. Buat garis tengah di tengah alas meja ini supaya nantinya bagian yang di atas bisa dimirrorkan ke bawah. Persegi panjangnya sudah jadi. Selanjutnya yaitu mengatur jarak dari tepi atas alas meja tersebut dengan sketch yang ada di sini. Mungkin agak sedikit terkendala. Selanjutnya ukur bagian yang telah dibuat itu dengan menggunakan smart dimension dengan lebar 10 mm dan selanjutnya itu membuat garis, tujuannya supaya mengatur bagian sketch yang telah dibuat dengan ujung alas meja dengan menggunakan smart dimension, yaitu atur jaraknya sebesar 10 mm. Selanjutnya bagian tersebut dimirrorkan
dengan garis tengah yang telah dibuat. Jadinya akan seperti itu. Selanjutnya kita tinggal mengekstrud. Untuk langkah-langkah assembly, yang pertama itu membuka aplikasi Solid, kemudian membuat nih dokumen, kemudian memilih bagian assembly. Kemudian untuk menginput komponen yang akan di assembly, klik browse pada bagian begin assembly. Kemudian pilih komponen yang akan di assembly. Di sini komponen pertama yang akan saya pilih yaitu kaki meja. Kemudian untuk menginput komponen selanjutnya, bisa mengklik insert komponen, kemudian klik browse, kemudian pilih komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang akan saya pilih yaitu alas meja. Di sini karena alas mejanya masih berbentuk tegak, maka akan saya rotate dengan menggunakan fitur rotate komponen. Kemudian pilih bagian yang akan di-rotate, kemudian pilih by delta x, y, z, kemudian ubah sudut x-nya menjadi 90 derajat. Selanjutnya untuk menggabungkan antara kaki meja dengan alas meja menggunakan fitur Matte. Di bagian Matte Selection pilih face atau bisa juga sudut yang akan digabung. Di sini saya akan memilih permukaan kaki meja bagian atas dengan permukaan alas meja bagian bawah. Dan juga saya akan memilih permukaan kaki meja bagian dalam dengan permukaan alas meja bagian luar. Kemudian bisa langsung diposisikan. Di sini alas mejanya hanya bisa digeser ke kiri dan kanan, sudah tidak bisa lagi digeser ke atas atau ke bawah. Jika sudah pas, bisa lanjut ke komponen selanjutnya. Untuk menginput komponen selanjutnya sama seperti sebelumnya, klik insert komponen, kemudian pilih komponen yang akan diassembly. Di sini saya akan memilih komponen penyangga kursi. Untuk merakitnya atau mengassembly juga menggunakan fitur Matte. Kemudian pilih permukaan yang akan disatukan atau ditempelkan. Kemudian insert komponen kembali dan pilih komponen selanjutnya. Di sini saya akan memilih komponen kaki kursi. Kemudian menggunakan fitur Matte untuk menempelkan kaki kursi dengan meja kursi. Pilih permukaan yang akan di matte. Kemudian agar bagian bawah kaki kursi dengan kaki meja sejajar, maka juga bisa menggunakan fitur Matte dengan mengklik bagian bawah kaki meja dan bagian bawah kaki kursi. Begitu juga dengan permukaan atas bagian penyangga kursi dengan kaki kursi. Agar sejajar bisa menggunakan fitur Matte. Pilih permukaan bagian atas penyangga kursi, kemudian permukaan bagian atas kaki kursi. Kemudian bisa atur posisi dari
kaki kursinya. Untuk meja bagian sebelahnya atau bagian belakangnya itu juga dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini karena bagian penyangga mejanya itu berada di luar, yang mana seharusnya berada di dalam arahnya, maka bisa menggunakan rotate komponen kembali. Kemudian pilih pi delta x, y, z, kemudian ubah sudut Y menjadi 180 derajat. Kemudian bisa menggunakan fitur mat untuk antara kaki meja dengan alas meja. Selanjutnya yaitu bagian penyangga kursi. Komponen selanjutnya yaitu kaki kursi. Komponen berikutnya yaitu komponen alas kursi. Untuk inputnya dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini karena alas kursinya masih berdiri tegak, maka di rotate dengan menggunakan fitur rotate komponen kembali. Kemudian pilih pi delta x, y, z, kemudian ubah sumbu x-nya sebesar 200 menjadi 270. Kemudian menggunakan fitur mat untuk assembly dari alas kursi dengan kaki kursi.
Kemudian komponen terakhir yaitu penyangga meja. Ya, berikut merupakan tutorial assembly dari produk kursi meja taman persegi. Sekian dari kelompok 1A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.